Halo, tetap sehat selalu. Ya, jumpa lagi di video pembelajaran BI secara khusus materi kelas 11. Video ini masih kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang teks eksplanasi. Ya, jadi supaya tidak terlalu lama, langsung saja seperti biasa absen di kolom komentar, kemudian like videonya, dan jangan lupa subscribe-nya untuk yang belum, dan juga jangan lupa share videonya supaya dapat berkah melimpah. Ya, dan seperti biasa, pertanyaan nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar supaya bisa langsung berdiskusi di sana. Ya. Ya, kita langsung mulai saja materinya supaya tidak terlalu lama. Nah, pada bagian ini atau kesempatan di video ini yang akan kita bahas adalah bagian dari mengonstruksi informasi. Ya, jadi setelah beberapa hal dasar dipelajari di video-video sebelumnya, kita saat ini masuk pada bagian mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, kira-kira tujuan untuk mengonstruksi itu apa sih? Konstruksi, kalau menurut KBBI, merupakan susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Ya, jadi konstruksi itu kaitannya dengan menyusun. Ya, kemudian karena tadi konstruksi ya, tadi adalah arti dari konstruksi, susunan atau hubungan kata. Nah, kalau di sini mengonstruksi itu adalah kata kerja, maka maksudnya di sini adalah menyusun informasi yang ada dalam teks eksplanasi. Ya. Nah, kemudian pada bagian ini nanti akan ada dua hal yang dibahas. Ya, yang pertama adalah menyusun bagian pokok teks eksplanasi. Kemudian yang kedua adalah menyajikan hasil teks eksplanasi. Jadi intinya nanti dalam pembahasan video ini diharapkan setelah ini maksudnya Anda atau kalian mampu untuk menyusun dan juga menyajikan teks eksplanasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi untuk video kali ini akan membahas tentang dua hal ini. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, bagian pertama adalah menyusun bagian pokok teks eksplanasi. Nah, untuk menyusun bagian pokok, itu hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami struktur dari teks yang dibaca. Ya. Nah, nanti jadi di sini sudah diberitahu dulu di awal, strukturnya itu ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ya. Nanti detailnya akan dibahas di video berikutnya. Ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja supaya Anda atau kalian memiliki gambaran tentang struktur dari teks eksplanasi tersebut. Ya, jadi ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Apa itu ketiganya nanti akan dijelaskan secara rinci. Ya. Nah, kemudian bagian kedua adalah memuat informasi berdasarkan fakta. Nah, karena eksplanasi adalah penyampaian tentang kejadian alam atau kejadian sosial atau yang berkaitan dengan fenomena alam dan fenomena sosial. Jadi informasi yang ditulis harus benar-benar berdasarkan fakta. Tidak boleh hanya sekedar karangan belaka ya. Jadi tidak boleh kamu hanya sekedar mengarang. Itu nanti yang akhirnya menimbulkan dalam tanda kutip kabar hoax ya, atau kabar bohong. Jadi makanya ditulis harus berdasarkan fakta. Kamu menuliskan tentang kejadian banjir tapi tidak ada datanya, tidak ada angkanya, ya itu tidak bisa diyakini oleh semua orang. Makanya menulis informasi berdasarkan fakta itu sangat penting. Nah, kemudian bagian berikutnya supaya teks eksplanasi yang disusun itu menjadi baik adalah bersifat keilmuan. Ya. Jadi maksudnya bersifat keilmuan di sini ya karena di sini berdasarkan fakta. Berarti kalau bersifat keilmuan kamu harus memiliki sumber yang akurat, sumber yang jelas. Ya.
dari sumber yang jelas tersebut akhirnya kamu nanti ya bisa menuliskan fakta yang ada. Ya, jadi sebenarnya ini sangat terkait. Ya, atau ketiga-tiganya ya sebenarnya terkait. Ya, jadi ini 3 hal penting yang harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya mari kita lihat contohnya saja. Nah, ya, contohnya semoga kelihatan. Contoh ini sebenarnya saya ambil dari buku paket, barangkali sudah ada yang ambil. Ini buku paketnya, bisa dibuka di halaman 56 ya, 56, 57 dan 58 ya. Jadi sebenarnya sudah ada di situ contohnya. Saya ambilkan dari bukunya karena memang pembahasan kita ini seluruhnya saya ambil dari buku paket yang ada ya. Jadi dari teks ini nanti bisa di screenshot supaya lebih jelas. Jadi dari teks ini dapat disimpulkan bahwa banjir ya, yang kita lihat bagian awal saja. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Ya. Jadi banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan, bawah tanah, dan kanal. Nah, kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Ya, jadi itu inti dari teks ini. Nah, kemudian di paragraf pertama teks ini merupakan bagian-bagian pernyataan umum. Ya, jadi pernyataan umumnya sangat panjang. Sebenarnya ini masih bisa disempitkan lagi supaya tidak terlalu panjang. Satu paragraf kalau seperti ini sebenarnya terlalu panjang. Ya, jadi bagian pertama ini merupakan pernyataan umum yang kemudian diikuti dengan deretan penjelas di paragraf kedua. Nah, kemudian paragraf terakhir merupakan interpretasi ya. Tadi kalau dilihat dari strukturnya ya, jadi dilihat dari strukturnya, kalau dilihat dari strukturnya jadi di teks ini sudah ada semua ya. Bagian pertama pernyataan umum, bagian kedua deretan penjelas, bagian ketiga adalah interpretasi ya. Apa itu ketiga hal tadi tentang strukturnya akan kita bahas di pertemuan atau video berikutnya ya. Kemudian kita akan melihat bagian kedua. Bagian kedua adalah menyajikan hasil teks eksplanasi. Nah, dalam KBBI sama ya, seperti biasa saya ambilkan definisinya sama seperti yang ada di KBBI. Menyajikan jika dikaitkan dengan bahasa Indonesia artinya adalah mengemukakan ya. Kalau diartikan dengan cara kasar ya berarti mengemukakan itu menyediakan di depan muka. Nah, maksudnya apa? Maksudnya teks yang akan dinikmati untuk dibaca sudah ada di depan mata dan siap dibaca ya. Itu maksud dari menyajikan atau mengemukakan ya. Kalau kamu disajikan hidangan, jika bertamu di tempat lain kan tinggal memakan saja ya, jadi sudah tinggal menikmati saja ya. Jadi hanya saja di bagian ini ya, sebenarnya bukan hanya sekedar menyajikan, setelah menyajikan selesai, tidak ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengolah teks tersebut, teks eksplanasi maksudnya ya. Teks eksplanasi ini supaya benar-benar paham tentang yang disampaikan ya. Jadi kita bisa benar-benar mengolah teks eksplanasi yang dibaca. Nah, di sini kita akan belajar juga untuk memberikan komentar, mengomentari sesuatu dalam bentuk bisa penolakan atau juga bisa dukungan atau penolakan
ya. Jadi ini juga bagian penting, karena biasanya Anda atau kalian itu biasanya kalau mau berkomentar itu berkomentar tapi tanpa alasan. Nah, kalau di sini bentuk dukungan dan penolakan itu komentarnya harus lengkap, harus jelas. Ya, kita lihat contohnya seperti apa. Ini ya contohnya. Dari di sini saya sajikan dua contoh. Contoh yang pertama adalah contoh dari contoh dari penolakan ya. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat, selokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakatnya itu sendiri? Makanya lain kali kalau sampah harus di tempat yang benar agar musibah itu tidak terjadi lagi. Ya. Jadi ini adalah kalau bisa dibilang ya berarti penolakan di sini maksudnya adalah penolakan untuk membuang sampah sembarangan. Ya. Jadi ya tetap saja dalam satu teks ini ada tergantung konteksnya. Kalau konteksnya ke dalam peringatan, berarti ini mendukung ke peringatan supaya tidak membuang sampah sembarangan ya. Tapi kalau penolakan, dimasukkan dalam penolakan maksudnya adalah seseorang menolak untuk membuang sampah tidak pada tempatnya karena akan menimbulkan hal-hal yang negatif ya. Nah, kemudian bagian kedua, untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu terjadi banyak korban. Syukur pula para warga. Nah, di sini ada kata syukur pula para warga panik sehingga mereka dapat ya. Jadi dari dua contoh ini terlihat ya, nanti bisa dilihat sendiri di bukunya mana yang dukungan, mana yang dukungan dan mana yang penolakan ya. Jadi ini adalah respon dari atau tanggapan dari atau ulasan dari seseorang terhadap sesuatu. Bentuknya bisa, kalau penolakan itu biasanya bentuknya kritik bisa. Kalau pujian itu biasanya bentuknya dukungan. Dukungan itu bentuknya pujian ya. Di sini tadi ada pujiannya. Untungnya gempa tidak mana tadi? Nah, ini syukur pula para warga tidak panik sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada yang terluka. Nah, di sini bentuk pujiannya. Kalau di sini bentuk kritiknya adalah membuang sampah yang tidak pada tempatnya ya. Jadi dua bagian ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan teks eksplanasi akan kita bahas di nggak tahu nanti akan terupload kapan, tapi akan sesegera mungkin kita bahas supaya pembahasan teks eksplanasi bisa segera selesai ya. Ya, kalau saya ingatkan, jaga kesehatan dan tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara cukup tidur, lakukan olahraga, kemudian pola hidup bersih dan sehat, jaga jarak fisik dari orang lain, terutama ini kalau kamu berada di luar rumah, kemudian perbanyak makan buah dan sayur ya. Jadi tetap lindungi diri, dan silakan kalau ada yang belum jelas bertanya di kolom komentar ya. Tetap sehat dan jaga kesehatan diri Anda, keluarga, dan orang lain.
Terima kasih.